Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini Papio Channel dapat orderan dari seseorang untuk inspeksi mobil second guys. Jadi mobil ini kita akan inspeksi. Kalau kalian minat, kalian bisa hubungin nomor di bawah ini. Kita buka dengan harga ini tahun 2019 guys. Kilometernya baru 13.000. Kita buka harga di 150 juta guys. Bisa nego. Untuk inspeksi kalian bisa hubungin di Papio Channel. Nanti kita akan datang ke rumah kalian untuk inspeksi mobilnya guys. Nah sebagai contoh ini kita dapat orderan untuk inspeksi mobil Suzuki Ignis. Ini GL ya. GL itu tipe di bawahnya dengan transmisi manual. Jadi yang pertama kita lihat apakah mobil ini ada bekas tabrakan atau tidak. Jadi sebenarnya gampang guys untuk melihat bekas tabrakan atau tidak tuh biasanya nih di sini nih bagian ini nih. Aduh masih panas lagi mesinnya ya. Nah ini kan masih bagus nih. Kalau dia udah bekas tabrakan biasanya udah melengkung-melengkung dan ada las-lasannya. Nih. Nih kan sambungan nih. Sambungannya masih bagus nih. Tuh, sambungannya masih bagus. Tuh, ini juga nih sambungan masih bagus nih. Las-lasannya masih bagus, nggak ada yang penyok atau dempul-dempulan. Jadi kalian tuh harus lihat tulang-tulangannya itu guys nih ya. Tulang-tulangannya ini udah bengkok atau ada dempul las-lasan. Tuh. Begitu juga kalau misalnya tabrak samping ini kan masih bagus nih. Tuh. Tulang-tulangannya ini panas banget ya. Tulang-tulangannya tuh masih bagus. Nih juga nih. Masih bagus. Begitu juga kapnya. Nih ya, kapnya belum ada. Ini kan ada sealant nih di sini nih. Sealantnya masih sama nih, nggak ada yang beda sealantnya. Tuh kalian bisa raba-raba di sini. Sealantnya masih sama semua. Karena kalau tabrakan depan pasti bengkok dan di ini ya, diketok pasti sealantnya akan berbeda nanti guys. Tuh kecuali kalau dia ganti kap ya, kalau dia ganti kap mesin kita nggak tahu ya. Terus kalian lihat juga nih bautnya nih, baut kap mesin nih. Ini kan belum ada gompel ya. Kalau kap mesinnya sudah dibuka, berarti dia sudah ada gompel. Catnya tuh udah gompel. Kalau ini kan catnya masih utuh nih di bautnya nih. Kalau dibuka catnya gompel. Nah, seperti itu guys. Lihat juga di sininya. Catnya ada gompel atau enggak. Nah, gitu ya. Terus yang harus kalian lihat lagi itu adalah oli mesinnya. Ya, sebenarnya oli mesin ketika kalian beli mobil second tetap harus diganti semua ya. Mana sticknya ya, olinya ya? Sebentar. Nah, ini ya, stick olinya ya. Cuma panas banget ini mobilnya. Stick oli mesin. Nah, ini ya, ini kalian harus lihat juga lah ya guys ya, apakah masih jernih. Ini udah kotor nih sebenarnya nih, udah keruh nih oli mesinnya. Cuman ya namanya oli mesin, kalian kalau habis beli mobil second ya harus langsung diganti guys, seperti itu. Nah terus lihat rembesan oli. Cuman biasanya kalau mobil baru ya, mobil-mobil sekarang itu jarang lah ada oli rembes, kecuali kalau kalian ngambil mobil-mobil tua, nah itu baru ada oil rembes. Oil rembes itu kalian harus hidupin mesinnya dulu, hidupin sekitar beberapa menit biar jalan dulu mesinnya guys, baru kelihatan rembesan-rembesannya kalau ada. Ini kan nggak ada ya. Enaknya sih kalian ngolong teman-teman, seperti itu ya. Nah bagian depan ini aja kali ya yang kalian lihat ya, bekas tabrakan atau enggak, sama ada oil rembesan atau enggak, gitu teman-teman. Sama satu lagi, kalian hidupin mesinnya, kalian rasain getarannya goyang banget atau enggak, seperti itu ya. Nah terus masuk ke bagian samping, ketika kalian inspeksi mobil itu bannya harus dibelokin kayak begini teman-teman. Gunanya pertama untuk melihat tapak bannya masih tebal atau enggak, gitu ya. Terus kalian ini nih, kaki-kaki ini kalian, ini kan masih bagus nih tuh, nggak goyang ya. Link stabilizernya, T-rodnya kalian goyangin semua. Ini masih bagus semua nih. Nih tuh, ini kan masih, aduh panas lagi tuh ya. Nah ini udah bunyi-bunyi nih tuh ya. Kalian kalian pegangin semua nih bawah ini. Kalau udah ada yang longgar ya berarti sudah harus perbaikan guys. Ini ya, karet-karet ini nih kan kelihatan semua nih masih bagus atau enggak. Jadi posisi mobilnya harus dibelokin gini bannya. Nah gitu ya. Terus kita lihat ada pernah nyerempet samping atau enggak. Nyerempet samping itu sama. Jadi tiap mobil kan ada sealantnya nih. Ini kan sealantnya nih tuh. Apa sih yang ini nih, yang pinggiran ini nih tuh. Pinggiran ini tuh ya. Ini kan sealant bawaan dari pabrik. Kalau misalnya udah ada ditabrak, digoret, nah ini pasti sealantnya nggak akan serapi ini lagi teman-teman, seperti itu. Begitu juga bagian sini nih, yang paling sering kena tabrak samping kan bagian sini nih. Nah ini kan kalian bisa lihat nih, ada ketok-ketokan atau enggak, las-lasan atau enggak. Biasanya kalau udah kena tabrak samping ini udah nggak rapi lagi tuh lengkungan ini udah nggak rapi. Begitu juga dengan sealantnya guys, tuh sealantnya.
kan masih bagus semua silennya. Nah terus bagian belakang itu kita mau lihat pernah disundul atau enggak mobilnya. Cara ngelihatnya kalian harus buka karet ini guys, tuh harus buka semua karetnya, mau nggak mau kalian harus buka semua karetnya tuh. Kalau udah pernah tabrak sundul ya ini udah peyang-peyang pastinya tulangan ini, terus dilihat juga ya. Nah terus tengok ini apa, cat udah pernah di repaint atau belum, udah pernah didempul atau belum. Jadi sebenarnya cat sudah pernah di repaint atau belum tuh kita harus pakai namanya alat untuk mengukur ketebalan cat. Cuman kita nggak ada alatnya, jadi paling ya ketok-ketok ini, ketok-ketok magic tuh. Kalau ada yang bunyinya dup 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 berarti dia sudah pernah didempul gitu guys. Ya intinya kalian harus ketok semua lah ya setiap bodinya ya guys ya, seperti itu. Nah terus kita mau lihat banjir, bekas banjir atau enggak. Bekas banjir atau enggak itu kalian harus ngelihatnya tuh dari bawah sini guys tuh. Di sini kan banyak besi-besi tuh kan besi tuh. Kalian lihat besi nih, kalau besinya ada yang karatan berarti udah fix dia kerendam, pernah kena banjir. Tapi kalau besi-besinya masih bagus tuh, besi-besinya masih bagus berarti dia aman guys. Ya itu poin pentingnya. Poin pentingnya tuh bekas tabrak enggak, bekas banjir enggak, mesin ada rembes atau enggak, sama kaki-kaki. Kaki-kaki itu cara inspeksi cepatnya seperti itu. Cuman kalau mau ini ya kalian harus coba. Untuk nyoba kaki-kaki itu harus cari jalanan yang jelek. Mau nggak mau mobil tetap harus di test drive teman-teman. Nah cara test drive mobilnya untuk tahu kaki-kakinya bunyi atau enggak, kalian harus buka semua pintu, semua jendela. Semua jendela harus dibuka biar suara kaki-kakinya itu kedengeran gitu ya teman-teman ya. Ya selanjutnya interior lah, kalau interior ya kalian harus perhatiin detail ya, ada yang patah atau enggak knopnya segala macam gitu ya teman-teman ya. Kotor atau enggak ya, namanya mobil second ya teman-teman ya, harus kalian perhatikan knop-knopnya ada yang hilang atau enggak, masih berfungsi semua atau enggak. Jangan-jangan nanti udah enggak berfungsi lagi knopnya, itu semua harus kalian periksa satu persatu guys kalau itu ya. Nah oke, itu aja teman-teman ya. Sama satu lagi, kalau mobil sudah pernah bekas repaint atau dicat ulang, kalian lihat di sini-sininya nih. Kalau dia ngerjainnya repaint itu sebenarnya nggak apa-apa guys, yang penting rapi ya. Ada bekas-bekas overspray di sini, itu kalian lihat juga tuh. Biasanya overspray itu di bagian pojok-pojok gini gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton Papio Channel.